Halo Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 10 Agustus 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Saudara Ahmad Rosyid Hasibuan menolak keras tudingan terhadap dirinya sebagai tersangka pemalsuan dokumen dan mafia tanah. Sempat ditahan selama 7 hari di Polrestabes Medan, Ahmad Rosyid Hasibuan mendapatkan penangguhan hukuman. Tudingan pemalsuan dokumen dan mafia tanah mendapat penolakan dari Ahmad Rosyid Hasibuan. Melalui kuasa hukumnya, Ahmad Rosyid Hasibuan mengklarifikasi atas kasus yang sedang menimpa dirinya dengan dugaan pemalsuan dokumen dan mafia tanah pada lahan seluas 10,7 hektar. Klarifikasi itu dipaparkan saat bertemu awak media di Medan kemarin. Akibat tudingan pemalsuan tanah tersebut, Ahmad Rosyid Hasibuan sempat ditahan selama 7 hari di Polrestabes Medan. Yang meminta bantuan hukum dengan didampingi Mayor Dedi Hasibuan selaku keluarga kandung yang bertugas di Kumdam 1 Bukit Barisan sehingga mendapat penangguhan hukuman setelah dilakukan konsolidasi hukum di Polrestabes Medan. Kuasa hukum Ahmad Rosyid Hasibuan Henry Rianto Pakpahan mengatakan tudingan pemalsuan dokumen pada mafia tanah di lahan seluas 10,7 hektar tersebut salah. Permasalahan lahan yang sebenarnya adalah 640 meter bujur sangkar persegi. Kuasa hukum secara tegas mengatakan Ahmad Rosyid Hasibuan bukanlah seorang mafia tanah, melainkan seorang advokat. Mafia tanah. Dia ini adalah seorang profesi advokat juga. Pekerjaan yang mulia. Hanya perkara lebih kurang 640 meter, nama baik klien saya ini rusak. Jadi saya mohon kepada rekan-rekan juga, mohon dibantu klien saya ini. Penanganan hukum yang sedang dijalankannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ahmad Rosyid Hasibuan sudah membuat laporan ke Propam Polda Sumut dengan terlapor Kanit Bidum Satreskrim Polrestabes Medan. Pemirsa, diduga akibat ledakan kompor 7 rumah semi permanen di tepi sungai ludes terbakar. Pada proses pemadaman, petugas damkar Kota Medan sempat kesulitan karena sempitnya lokasi. Inilah rekaman video amatir warga yang memperlihatkan kebakaran rumah semi permanen yang terjadi di Jalan Badur, Kecamatan Medan Maimun pada Kamis pagi. Api yang cukup besar menghanguskan rumah yang berada di tepi sungai ini. Kebakaran diduga akibat seorang warga yang lupa mematikan kompor dan kemudian api menyambar ke seluruh isi rumah serta merambat ke rumah lainnya. Material rumah yang terbuat dari kayu dan tepas sehingga api dengan cepat menghanguskan seluruh isi rumah. Sehingga terdampak ke 7 rumah yang ada di dekat sumber api dan sempitnya akses ke lokasi dan ramainya warga yang melihat kejadian menjadi kendala bagi petugas pemadaman kebakaran dalam melakukan pemadaman. Kasih Pemadaman Dinas Disdamkar Kota Medan, Rusli Tampu Bolon mengatakan, untuk memadamkan api petugas menurunkan 11 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa pada kejadian kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Saya tadi TKP 65-nya ini apinya berasal dari belakang dapur gitu Bang. Untuk saat ini kendala pemadam ya tahu lah Bang, warga sini kan kebetulan mungkin jadi pun kita agak terhalang melakukan kegiatan karena salah satu mereka kan lomba-lomba merebut selang kita. Diarahkan ke rumahnya masing-masing. Kendalanya cuma itu aja Bang. Seorang ibu rumah tangga inisial S di Kabupaten Tapanuli Selatan terlibat peredaran narkotika jenis ganja. Untuk menjalankan bisnis haramnya tersebut, mengelabui petugas dengan modus membuka warung kopi. Petugas Satuan Narkoba Polres Tapanuli Selatan menggerebek warung kopi yang berada di Desa Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni mengatakan, penggerebekan ini dilakukan petugas setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis ganja kering di lokasi tersebut. Tersangka berinisial S hanya pasrah dan mengambil ember yang berisikan 91 bungkus ganja kering siap edar yang disimpan di bawah meja dagangannya. Kepada petugas, tersangka yang berusia 47 tahun tersebut mengaku terlibat peredaran narkoba karena kebutuhan ekonomi. Saat menjalankan bisnisnya, tersangka mengelabui petugas dengan cara membuka warung kopi.
Barang haram ini dijual tersangka dengan harga Rp15.000 hingga Rp25.000 per bungkus. Kegiatan jual beli narkotika jenis ganja ini dilakukan oleh pelaku kurang lebih sudah 1 tahun yang lalu. Itu berjalan cukup lama, sudah 1 tahun lebih. Sampai dengan saat ini baru terungkap dan tertangkap oleh penyidik Satlantas Polres Pusat dengan nilai jual setiap kampung dipecah-pecah atau dikemas menjadi pecahan-pecahan kecil dengan harga ada yang Rp15.000 per kampung. Tidak hanya mengamankan tersangka S, petugas juga mengamankan seorang pria yang merupakan suami tersangka berinisial BS. Untuk menguak jaringan peredaran narkoba, saat ini petugas Sat Narkoba Polres Tapanuli Selatan sedang mengejar bandar pemasok barang haram tersebut. Pemirsa, Pelindo Wilayah 1 Gunung Sitoli menertibkan pungutan retribusi kendaraan akibat kesalahan pencetakan lembaran pas jasa fasilitas pelabuhan Gunung Sitoli. Mengetahui adanya sorotan masyarakat melalui media sosial terkait dugaan adanya kesalahan pencetakan lembaran pas kendaraan roda 2 yang menggunakan jasa fasilitas pelabuhan Gunung Sitoli yang berpotensi tindakan melanggar hukum. Pihak Pelindo setempat langsung melakukan penertiban puluhan blok lembaran pas kendaraan roda 2 dan becak bermesin tertera dengan tarif sebesar Rp3.000. Namun di sisi lain lembaran itu telah tercetak secara ganda tarif jasa untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp6.000 sehingga sempat menimbulkan keresahan warga pengguna jasa pelabuhan dan meminta pihak manajemen segera menertibkan peredaran jual beli lembaran pas tersebut dengan memisahkan lembaran untuk kendaraan roda 4. Jika ini dibiarkan dapat menimbulkan kesalahan pengutipan retribusi sehingga merugikan pengguna jasa. Merespon hal tersebut, pihak Pelindo langsung melakukan penertiban di lokasi dengan menarik seluruh lembaran pas kendaraan dan mencetaknya secara ulang untuk kenyamanan warga. Jadi dari dulu juga kami tetap memungut untuk pas kendaraan sepeda motor Rp3.000. Jadi karena kesalahan pencetakan ini langsung kami ambil semua. Untuk yang kesalahan itu akan kami cetak ulang dengan yang sesuai. Oh, ini udah ditarik seluruhnya dari distribusi petugas kita di Iya, pasir? sudah kami tarik semua agar tidak terjadi hal yang tidak kita memungkinkan untuk pengguna jasa yang akan masuk di pelabuhan. Petugas Kepolisian Resor Nias juga memantau dan menguji kebenaran dugaan pengutipan retribusi dengan penjualan lembaran pas kendaraan tidak sesuai prosedur. Namun setelah manajemen Pelindo Wilayah 1 Gunung Sitoli memberi klarifikasi, akhirnya terbit rekomendasi lisan perbaikan atas permasalahan tersebut. Hingga saat ini terpantau penjualan lembaran pas masuk pelabuhan untuk kendaraan semua jenis telah menyesuaikan dengan ketentuan dan standar operasional prosedur badan usaha milik negara. Tarik ataupun serahkan balik ke pihak manajemen Pelindo langsung untuk dicetak ulang. Bahwasanya untuk keterangan yang sebelumnya itu kita perbaiki ulang, bahwasanya yang nominal yang 6.000 itu tidak dibenarkan, bahwasanya yang kita tagihkan tetap yang 3.000 jasa dermaga sepeda motornya tadi. Ya, ini dari pihak manajemen langsung bertindak cepat, bahwasanya kembali merevisi pasnya tadi untuk kembali dibenarkan bahwasanya yang pasnya tadi tidak dimunculkan kembali untuk diperjualbelikan. Petugas gabungan memberikan pembinaan dan edukasi kepada pengemis, gelandangan, dan komunitas punk yang ada di pusat kota Penyambungan. Razia ini menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait keberadaan gepeng yang sudah meresahkan. Para gelandangan ini dijumpai petugas gabungan dari Polres Mandailing Natal dan Satuan Polisi Pamong Praja beserta dinas sosial di sejumlah tempat di pusat kota Penyambungan. Kasat Bimnas Polres Madinah AKP Zoro Fendi mengatakan, para gelandangan ini meminta uang kepada masyarakat dengan mengemis. Razia dilakukan karena banyaknya laporan masyarakat tentang keberadaan gelandangan dan komunitas punk yang sudah meresahkan. Selain merazia gepeng, petugas juga merazia warga yang meminta bantuan di tengah jalan dengan berkedok bantuan untuk peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Razia dilakukan untuk menjaga ketertiban berlalu lintas bagi masyarakat. Sudah banyak yang kita temukan itu dari pengguna-pengguna jalan, makanya kita lakukan
penertiban. Satu sekalian dulu kita lakukan pembinaan, kita himbau untuk tidak melakukan contoh di pinggir-pinggir jalan, kemudian supaya tidak melakukan pemasan apabila melakukan minta itu aja. Sebagian ada yang warga sini dan juga sebagian tadi kita tanyakan ada seperti apa, ada yang bukan warga Madinah ini. Para gelandangan yang dijumpai petugas tidak hanya warga Mandailing Natal, melainkan juga berasal dari luar Mandailing Natal. Pemirsa, pasca 6 orang warga desa Gelamsei Serimah, Kecamatan Bandar Kalipah, Kabupaten Serdang Bedagai terjangkit demam berdarah dengue DBD. Pemerintah desa bersama Muspika dan UPT Puskesmas Bandar Kalipah gencar memberantas sarang nyamuk dengan penyemprotan fogging. Penyemprotan fogging dilakukan kemarin pagi yang dihadiri Kepala Desa Gelamsei Serimah Lisbon Samosir, Camat Bandar Kalipah Maringan Manurung, Kapolsek Bandar Kalipah AKP Haji Ahmad Yani Sregar, dan Kepala UPT Puskesmas Bandar Kalipah Dr. Rosnani. Kepala Desa Gelamsei Serimah Lisbon Samosir mengatakan sudah ada 6 orang warga yang terjangkit penyakit demam berdarah dengue DBD dan dirawat di rumah sakit. Kondisi ini sudah dikoordinasikan ke kecamatan dan dilaporkan ke UPT Puskesmas Bandar Kalipah. Saat ini pemerintah desa, Muspika dan UPT Puskesmas Bandar Kalipah melakukan fogging terutama di 4 dusun, yakni Dusun Barisan Panjang, Dusun 1, 2, dan Dusun 3. Satu dusun. Kemungkinan besok kita lanjutkan penyemprotan dari dinas terkait kesehatan dan kita lanjutkan di Dusun 1 dan 2 dan 3. Kita himbau sama warga biar bersama-sama kita membersihkan wilayah masing-masing. Camat Bandar Kalipah Maningar Manurung meminta masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan bersama-sama membersihkan lingkungan dengan menguras dan menutup tempat air serta mengubur barang bekas agar tidak terjangkit penyakit DBD. Adalah penyemprotan dan ke rumah-rumah karena di Desa Gelamsei Serimah ada masyarakat yang terkena DBD. Ada 6 orang, jadi makanya dilaksanakan penyemprotan di desa ini. Bersama dengan kami Muspika dari Kapolsek, baik dari Kepala Desa serta perangkatnya, yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat supaya berhati-hati atau menjaga lingkungan kebersihan. Penyemprotan fogging ini direspon positif oleh masyarakat dan berharap kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan. Masyarakat Kecamatan Serampa dan pemerintah Serdang Bedagai secara bergotong royong melakukan revitalisasi tempat pemakaman umum Muslim di Jalin Sumsergai, Tebing Tinggi. Kekhawatiran warga akan ketersediaan lahan TPU yang semakin terbatas menyebabkan sejumlah warga di Kecamatan Serampa, khususnya di Desa Rampa Cempedak Lubang Firdaus, Pematang Ganjang, dan Desa Serejo yang jumlah penduduknya sekitar 10.000 jiwa. Secara sukarela melakukan gotong royong merevitalisasi kawasan TPU yang berada di Jalin Sumsergai, Tebing Tinggi. Dengan alat berat dari Dinas PUPR Sergai dan warga hanya dibebankan untuk mengisi bahan bakar. Salah seorang tokoh masyarakat dan penggagas revitalisasi, Nazarudin, mengatakan keberadaan lahan TPU Serampa saat ini sudah sangat padat. Setelah direvitalisasi, maka lahan TPU yang luasnya sekitar 3.200 meter atau sekitar 3 hektar masih cukup untuk menampung warga di 5 desa. Artinya kami dibantu oleh Pak Bupati memberikan suatu alat berat seperti beku yang ada di samping kita ini. Inilah rencana kami bagaimana masyarakat untuk masyarakat kemarin intinya untuk memudahkan apabila ada suatu untuk pemakaman di TPU ini. Kadis PUPR Sergai, Johan Sinaga, mengatakan setelah dilakukan revitalisasi lahan TPU Serampa dengan menata dan membuat benteng penahan banjir, nantinya kawasan tersebut tidak banjir. Untuk luas lahan kosong dimungkinkan mampu menampung jumlah jiwa untuk 20 tahun mendatang. Lihat luas dari pemakam tersebut masih ada lebih kurang 3 hektar lebih. Jadi kita perkirakan masih bisa menampung
istilahnya untuk di pekuburan tersebut bisa 20 tahun yang akan datang. Sekarang kalau kita lihat terus terang aja selama ini banjir kalau musim penghujan dan juga di akhir tahun musim penghujan itu banjir. Tapi sekarang alhamdulillah bahwa pemakaman tersebut sudah rapi, sudah kita tata sesuai dengan keinginan masyarakat. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Ya, selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Ya, saudara, balai di Ujung Tanjung dengan sejarah yang cukup panjang memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Tanjung Balai. Lantas, untuk mengetahui keberadaan bakau di Ujung Tanjung, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter TVRI Widya Utami dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Widya, silakan dengan laporan Anda. Iya, baik. Selamat sore Hasanah dan juga Lukman dari Tanjung Balai. Kami sampaikan saat ini memang benar kami sudah berada di Balai di Ujung Tanjung. Yang dimana memang Balai di Ujung Tanjung ini sebuah bangunan replika begitu yang berukuran sekitar 20 meter persegi terletak di Tanjung pertemuan antara dua sungai yaitu Sungai Asahan dan juga Sungai Silau. Dan bila kita lihat dari sejarahnya begitu, balai ini merupakan awal penamaan dari kota Tanjung Balai. Awalnya begitu bangunan ini dibangun, balai ini maksud kami dibangun oleh Sultan Iskandar Muda sebagai tempat persinggahan ataupun juga peristirahatan dari perjalanan para raja. Kemudian setelah pengerjaan balai ini selesai, putra dari Sultan Iskandar Muda yaitu Sultan Abdul Jalil dinobatkan sebagai Sultan pertama Kerajaan Asahan di usianya yang ke-16 tahun. Kemudian kami sampaikan juga karena letaknya yang strategis sebagai tempat perlintasan menuju ke hulu Sungai Asahan dan juga hulu dari Sungai Silau, maka semakin banyak pula kemudian balai ini disinggahi oleh masyarakat dan kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan. Dan saat ini balai di Ujung Tanjung hanya digunakan ketika digelarnya peringatan Hari Ulang Tahun Kota Tanjung Balai, kemudian juga sebagai tempat prosesi adat Kerajaan Melayu yang menjadi salah satu bagian dari rangkaian acara. Dan pada siang tadi, Lukman, Hasanah dan juga pemirsa telah dinobatkan begitu Sultan Asahan ke-13 dan kemudian dilanjutkan juga dengan acara makan berjambar yang berlokasi di Balai di Ujung Tanjung. Turut juga dihadiri tentunya oleh pemerintah Kota Tanjung Balai dan saat ini kami sudah bersama dengan Wali Kota Tanjung Balai, Bapak Waris Tolib. Selamat sore Pak Wali Kota. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Wali Kota? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, ini terkait dengan Balai di Ujung Tanjung begitu ya. Kita bisa katakan Balai di Ujung Tanjung ini merupakan ikon juga begitu dari Kota Tanjung Balai. Keberadaan dari Balai di Ujung Tanjung ini kita bisa sampaikan bahwasannya memiliki sejarah yang cukup panjang begitu ya Pak Wali Kota. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana kemudian upaya dari pemerintah Kota Tanjung Balai untuk terus melestarikan Balai di Ujung Tanjung ini Pak? Alhamdulillah bahwa keberadaan Balai di Ujung Tanjung lebih kurang dibangun ini sekitar 14 tahun yang lalu di masa pemerintahan Bapak Dr. Haji Sutrisno Hadi. Dan setelah itu bangunan ini hanya dipakai 1 hari setiap tahunnya pada tanggal 27 Desember setelah melaksanakan rapat paripurna di DPRD Kota Tanjung Balai. Alhamdulillah selama kami memimpin Kota Tanjung Balai ini, jujur saja bahwa kami sedang komitmen untuk menyelamatkan aset-aset yang tertinggal dan terbengkalai atau yang tidak diurusin. Dan salah satunya adalah Balai di Ujung Tanjung ini yang selama ini yang sudah semak dan jorok serta bahkan dilakukan hal-hal yang tidak baik bagi anak-anak kita. Maka pada kesempatan ini kami mencoba untuk menjadikan Balai di Ujung Tanjung ini sebagai salah satu destinasi wisata. Kami mengatasi abrasi yang telah terjadi karena ini posisinya di muara pertemuan antara Sungai Silau dan Sungai Asahan.
Setelah ini kami atasi sekaligus menjadikan pantai buatan, dan alhamdulillah saat ini sudah banyak dikunjungi masyarakat Tanjung Balai yang butuh tempat hiburan, terutama untuk tempat wisata. Tetapi saat ini jujur saja bahwa kami masih bergotong royong swadaya untuk bisa menyelamatkan aset ini, dan banyak aset yang kami selamatkan. Ada hotel syariah namanya, persisnya di Jalan MT Haryono, yang sejak dibangun juga tidak profesional. Sekarang kita jadikan tempat untuk mal pelayanan publik, perizinan 1 pintu. Kemudian ex-akper di lokasi Rumah Sakit Umum Tengku Mansur juga kita selamatkan untuk diperdayakan sebagai salah satu ruangan penambahan ruangan di Rumah Sakit Umum. Kemudian ada lagi rumah bersejarah yang berada di Kecamatan Sungai Tolong Raso. Insya Allah juga itu sedang kami proses untuk dijadikan museum, khususnya museum budaya Melayu dan juga etnis lain-lain. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya upaya dari pemerintah Kota Tanjung Balai sendiri untuk terus melestarikan balai di Ujung Tanjung ini sangat luar biasa begitu ya Pak, karena memang nilai historisnya sangat tinggi begitu di balai di Ujung Tanjung ini, dan memang peluang untuk banyak menarik wisatawan kemari juga sangat besar begitu ya Pak Wali Kota. Baik, tadi Pak, siang tadi sudah diadakan penobatan Sultan Asahan ke-13, Sultan Asahan yang baru begitu. Nah, kita ingin tahu Pak, selama ini kolaborasi antara pemerintah Kota Tanjung Balai dengan juga dari Kesultanan Asahan seperti apa sih untuk bisa terus merekatkan silaturahmi antara pemerintah dan juga tentunya Kesultanan Asahan? Ujung Tanjung. Terima kasih. Bahwa perlu kami sampaikan, saya sebenarnya merasa tersanjung dan terhormat dilakukan oleh Forum Kesultanan Asahan Tanjung Balai ini, terutama ketika almarhum Tengku Haji Akmal Abraham yang beberapa bulan yang lalu meninggal dunia. Pertama kali saya diberikan gelar adalah di lokasi balai di Ujung Tanjung ini. Pada siang harinya di tanggal 27 Desember setelah melaksanakan makan berjambar di sini, dan pada malam harinya saya ditabalkan bergelar datuk salah satu keluarga besar di Kesultanan Asahan ini, dan bahkan diserahkan sebuah kris pusaka yang usianya 250 tahun milik Datuk Bandar yang sekarang makamnya di Sungai Pasir, ada sedikit lebih kurang 1 kilo dari sini. Dan menurut pengakuan mereka bahwa berkeinginan untuk melanjutkan budaya Melayu yang ada di Kota Tanjung Balai ini, berharap banyak mereka kepada saya selaku kepala desa. Dan alhamdulillah saya amini juga kepercayaan itu diberikan kepada saya. Dan menurut sejarah seperti apa yang kita ketahui bersama, Balai di Ujung Tanjung ini adalah tempat mengumpulnya para keluarga Raja Melayu untuk beristirahat dan melihat suasana Sungai Asahan dan Sungai Silo. Kemudian bahwa alhamdulillah sampai saat ini mereka sangat menghargai, menghormati dan mengharapkan untuk bagaimana pembangunan budaya Melayu di Tanjung Balai. Dan kami komitmen bertemu dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, memohon untuk ada perhatian tentang keinginan masyarakat dan keinginan kami untuk membangun kembali bukti-bukti sejarah, bukti-bukti budaya Melayu yang ada pernah berdiri, Istana 1, Istana 2, Istana 3. Dan Istana 1 serta Istana 3 sekarang sudah rata dengan tanah. Yang masih tertinggal adalah Istana 2, dan alhamdulillah sudah kita daftarkan menjadi cagar budaya. Kemudian bahwa keinginan kami untuk mendirikan replika Istana 1 itu disahuti oleh Bapak Gubernur, dan insya Allah pada bulan ini akan mengawali pembangunan itu persisnya di Jalan Pahlawan, di sisi Stadion Asahan Sakti, dan kemudian Tugu Kota Kerang di alun-alun
lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Dan perlu kami sampaikan bahwa kota Tanjung Balai ini terkenal dengan kota Pohang. Ikonnya itu sekarang sedang kami bangun di pintu masuk, itu gerbang kilometer 7, begitu dari Kabupaten Asahan masuk kota Tanjung Balai. Insya Allah itulah akan menjadi ikon kota Tanjung Balai. Oke, baik Pak, singkat saja Pak, sebagai wali kota Tanjung Balai seperti itu, apa pesan yang ingin disampaikan dan tentunya juga harapan begitu ya Pak untuk Balai di Ujung Tanjung, ikon dari kota Tanjung Balai ini. Singkat saja. Baik, ikon kota Tanjung Balai salah satunya adalah destinasi wisata di titik koordinat ini yang kami harapkan adalah di Waterfront City namanya. Waterfront City adalah mendukung di sisi Balai di Ujung Tanjung dan saat ini alhamdulillah sedang kami benahi dan insya Allah dalam waktu dekat ada investor yang membantu, ada masjid terapung insya Allah di sungai ini dan akan didukung dengan restoran terapung. Kami berharap dukungan masyarakat dan doanya bahwa anak-anak kita, generasi kita yang butuh tempat-tempat wisata ini adalah salah satu titik awal. Karena di kota Tanjung Balai dapat dijadikan 4 kategori wisata. Pertama wisata air karena ada 2 sungai yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silo. Yang kedua wisata kuliner dan alhamdulillah kalau untuk kuliner di Tanjung Balai masih lumayan terkenal. Yang kedua wisata religi karena di Waterfront City ini rencananya insya Allah akan kami bangun replika 6 rumah ibadah yang ada di kota Tanjung Balai yang sekarang sudah ada vihara untuk kaum Buddha dan vihara untuk agama Konghucu dan nanti masuk masjid dan insya Allah gereja dan kuil ada di Waterfront City ini. Kemudian wisata budaya karena ini adalah kota sejarah, sejarahnya Raja-Raja Melayu dan insya Allah budaya Melayu akan terus kami lestarikan. Siap, baik. Budaya Melayu akan terus dilestarikan. Terima kasih Pak Wali Kota sudah bergabung bersama dengan kita, sudah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Wali Kota, selamat bertugas kembali. Oke, baik. Nah, untuk saya mungkin Pak sudah selesai kita berdialog, tapi kita juga akan ajak Pak Wali Kota untuk berdialog dengan teman-teman kita begitu di studio. Pak Wali Kota izin begitu kita langsung sambungkan saja begitu ya dengan Lukman dan juga Hasanah di studio. Baik, selamat sore Pak Wali Kota Tanjung Balai, Waris Talib, dan selamat sore Widya Utami. Kalau kita lihat visual yang disaksikan bersama-sama di layar kaca kita terdapat balai di ujung Tanjung gitu. Seperti apa mungkin keberadaan bangunan ini nantinya dalam merawat ataupun menjaga kelestarian nilai-nilai budaya yang ada di kota Tanjung Balai. Kita lihat juga Pak Wali Kota ada juga seperti ritual makan hadap-hadapan dan ritual Melayu yang akan dilestarikan nantinya. Ke depan seperti apa Pak Wali nanti? Baik, terima kasih Bang. Bahwa terlihat Balai di Ujung Tanjung ini dari bangunannya ini saat ini masih ada hanya pintu masuk, tetapi jendelanya belum ada. Dan insya Allah pada bulan Agustus ini jendelanya ini akan kami jadikan jendela beneran dan sekaligus ada teras dan ini bisa dijadikan salah satu balai room atau mungkin ada generasi kita yang memanfaatkan untuk prewedding ya. Dan alhamdulillah memang sesuai dengan tradisi budaya Melayu bahwa makan bejambar itu kalau memang ingin dilihat budayanya nanti akan bisa dilihat setiap tanggal 27 Desember setiap tahunnya berada di Balai di Ujung Tanjung ini Pak. Kira-kira. Oke, baik. Akan langsung kita ya Pak di Balai di Ujung Tanjung begitu. Ya, kalau gitu kita bakal datang lagi Pak ke Tanjung Balai. Kami undang ke Tanjung Balai. Baik. Makan gulai masam, gulai loma. Baik, Pak Wali Kota izin menanyakan kembali Pak, bagaimana nih peran pemerintah terhadap keberadaan bakau di Ujung Tanjung saat ini Pak? Saat ini alhamdulillah kami hampir setiap hari ke sini sedang penimbunan dan pembangunan pantai buatan yang nanti insya Allah kalau ini sudah mencapai 80 atau 90%, kami akan coba ulang kembali sejarah adanya lomba sampan tradisional, lomba sampan perahu naga dan juga perahu yang lainnya insya Allah karena itu adalah
kebanggaan masyarakat Tanjung Balai yang dulunya pernah ada di Kota Tanjung Balai ini, dan inilah salah satu tempat nanti untuk menyaksikan perlombaan itu, dan mudah-mudahan masyarakat Tanjung Balai akan banyak berkunjung di Balai di Ujung Tanjung, karena prinsip kami, moto kami adalah bagaimana dapat membahagiakan orang lain, dan insya Allah kita akan dibahagiakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu juga berbuat baik kepada orang lain, insya Allah Tuhan akan berbuat baik kepada kita. Oke, baik, luar biasa. Lukman Hasanah. Baik, terima kasih Pak Wali Kota Tanjung Balai, Waris Talib dan Widya Utami atas laporan yang menarik pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk memperkaya kehidupan personal dan profesionalisme baik dalam karir maupun bisnis, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan workshop table manner etika makan yang umum diterapkan pada saat acara formal jamuan makan. Workshop dengan tema Have a Good Attitude with Table Manner ini diselenggarakan di Medan kemarin dengan menghadirkan narasumber Bambang Irawan yang telah lama berkecimpung di dunia perhotelan. Peserta diikuti oleh pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara dan para ketua Dharma Wanita Instansi Vertikal, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara Dian Arif Trinugroho. Dalam pembukaan workshop menyampaikan table manner adalah etika yang umum diterapkan pada saat acara jamuan resmi. Tujuannya adalah untuk memperkaya kehidupan personal maupun karir dengan berbekal ilmu etika di meja makan. Kita bisa mengubah rasa minder menjadi percaya diri yang lebih tinggi sebab kita tahu bagaimana seharusnya bersikap sopan santun yang benar dan tepat saat berada di meja makan. Dengan demikian, menurut Dian Arif, manfaat yang didapat dari table manner ini kita dapat mengakrabkan diri dengan rekan kerja. Karena dengan mengetahui etika makan yang baik menunjukkan kualitas dan intelektualitas dan etika pergaulan seseorang. Untuk mengakrabkan hubungan dengan rekan kerja dan dengan kita mengetahui etika makan yang baik dan benar bisa memperlihatkan kualitas intelektual dan etika pergaulan seseorang. Jadi saya berharap acara workshop table manner ini yang kita selenggarakan memberikan manfaat yang baik kepada ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara. Harapannya dapat diterapkan untuk keluarga atau untuk jamuan-jamuan makan yang diadakan seperti undangan-undangan resmi seperti itu. Pada workshop ini narasumber Bambang Irawan menjelaskan etika apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh diperkenankan pada saat acara resmi jamuan makan di meja makan dan cara menggunakan peralatan makan mulai dari menu pembuka, menu utama dan makanan penutup. Rangkaian peringatan HUT RI ke-78 di Sumatera Utara, Museum Negeri Sumatera Utara melaksanakan pameran sejarah perjuangan bangsa dengan tema Gelora Rakyat Sumatera Utara dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dalam pameran perjuangan bangsa memperingati Hari Kemerdekaan ini, Museum Negeri Sumatera Utara bekerja sama dengan Museum Perjuangan TNI memamerkan sekitar 100 benda sejarah perjuangan bangsa, diantaranya senjata militer yang digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan, senjata tradisional, koin, alat jual beli, dan koran-koran yang menjadi alat menggelorakan semangat masa perjuangan. Pameran dibuka Gubernur Sumatera Utara diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara Zumri Sultoni. Dalam sambutannya Zumri menyampaikan pameran ini dilaksanakan tujuannya sebagai pengingat bagi anak generasi muda maupun sebagai generasi lanjut bagaimana perjuangan pahlawan yang telah mendahului hingga saat ini dalam keadaan lebih baik. Zumri berharap ke depan pameran ini perlu diselenggarakan lebih baik lagi dengan menghadirkan senjata TNI yang lebih modern agar dapat menambah daya tarik lagi bagi para anak muda, para pelajar yang diharapkan mengunjungi pameran sejarah perjuangan ini. Karena kita selalu mengingatkan pada generasi muda bagaimana perjuangan bangsa, supaya ini menjadi pengingat, kita tidak boleh lupa. Karena generasi muda ini saat ini kan sudah banyak nih yang kesannya melupakan bagaimana dulu perjuangan bangsa. Tentunya para pelajar nanti tentu ini harus memanfaatkan pameran ini untuk mereka bisa melihat, dan tentunya kita juga mengajak para guru untuk meminta kepada siswanya untuk hadir kemari. Karena ini momen yang baik tentunya, yang menjadi rangkaian
dari 17 Agustus 2023. Sejak dibuka pagi tadi, pameran sejarah perjuangan yang diselenggarakan Museum Negeri Sumatera Utara mendapat animo dari para pelajar yang antusias melihat benda-benda sejarah, terutama senjata militer yang digunakan pada masa perjuangan. Pameran ini diselenggarakan mulai tanggal 10 hingga 15 Agustus 2023. Pemirsa, personil Rutan Kelas 2B Bali G melaksanakan kegiatan upacara tabur bunga dan ziarah di Makam Pahlawan Bahagia Bali G, Kabupaten Toba. Kepala Rutan Kelas 2B Bali G, Henry Alfa Damanik mengatakan, kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 dan Hari Dharma Karya Dika ke-78 Hari Ulang Tahun Kemenkumham Republik Indonesia. Kegiatan ziarah ini merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah gugur, karena para pahlawan sudah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga dapat menanamkan nilai-nilai juang dan kerja keras bagi generasi penerus bangsa. Henry juga berharap melalui ziarah makam pahlawan dapat menumbuhkan jiwa nasionalis kepada generasi muda. Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Bali G, Edison Ramos Tambunan mengatakan, sebelumnya pihak Rutan Kelas 2B telah melakukan rangkaian kegiatan pembersihan di area makam pahlawan Bahagia Bali G bersama warga binaan. Pihaknya telah berupaya melakukan pembinaan kepada warga binaan Rutan Kelas 2B Bali G dengan berbagai kegiatan sosial dan melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan berbagai kerajinan tangan berupa pembuatan mebel ukiran yang layak untuk dipasarkan kepada masyarakat. Namun sebelumnya kita sudah melakukan pembersihan awal di dalam pelaksanaan tabur bunga hari ini. Jadi kemudian tadi semua pegawai petugas hadir di sana. Adapun kegiatan tabur bunga ini adalah dalam rangka kegiatan menyambut HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang bersamaan dengan perayaan HDKD yang ke-78. Edison berharap dengan adanya pembinaan yang dilakukan saat ini dapat menjadi modal usaha dan pengetahuan jika sudah berada kembali di tengah masyarakat. Ya, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Ikatan Istri Dokter Indonesia IIDI Wilayah Medan memberikan penghargaan kepada para pengurus IIDI Medan dan juga menggelar berbagai perlombaan, salah satunya merias wajah tanpa kaca. Bertempat di Ballroom Hotel Madani, Ikatan Istri Dokter Indonesia Wilayah Medan menggelar berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-78 kemarin. Acara yang diikuti puluhan anggota ini bertempat di Ballroom Hotel berlangsung cukup meriah. Kegiatan ini juga dihadiri Kadis Kesehatan Kota Medan, Taufik Ririansyah, dan perwakilan Ikatan Dokter Indonesia. IIDI Wilayah Medan juga memberikan penghargaan kepada pengurus IIDI yang sudah 15 tahun mengabdi. Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Medan, Retno Edi Sutriso mengatakan, pada kegiatan ini pihaknya juga akan memberikan bantuan kepada anak-anak penderita stunting yang ada di Kota Medan. Retno berharap dengan diselenggarakan kegiatan ini dapat membangkitkan semangat para pengurus IIDI Cabang Medan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dari seluruh anggota IID, Ikatan Istri Dokter Indonesia Medan bersama mitra-mitra kami, baik ada dari LPPLU, BKOW, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, dan juga mitra kami tentunya dari TVRI bersama-sama bergabung di tempat ini memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Mudah-mudahan dengan acara ini kami semua akan turut merasakan bagaimana perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Pemirsa, berikut kami informasikan perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 11 Agustus 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Nora Sinaga, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, kembali menyampaikan informasi perakiraan cuaca
dan hotspot Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 11 Agustus 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Batubara, Asahan, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbangan Sundutan, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, potensi hujan ringan hingga lebat terjadi di wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Pakpak Barat, Dairi, Samosir, Humbangan Sundutan, Tapanuli Utara, Toba, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari, wilayah Sumatera Utara masih berpotensi hujan ringan hingga lebat, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Pakpak Barat, Dairi, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Toba, Samosir, Simalungun, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk dini hari, wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Simalungun, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Provinsi Sumatera Utara per tanggal 9 Agustus 2023 terdapat 4 titik, 1 titik di wilayah Mandailing Natal, 1 titik di Padang Lawas Utara, dan 2 titik di Labuhan Batu. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk waspada akan terjadinya hujan lebat di wilayah Pantai Timur, lereng timur, pegunungan, hingga lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara pada sore hingga malam hari yang dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, genangan air, dan sebagainya. Demikian perkiraan Jumat 11 Agustus 2023. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gebiar Literasi Sumatera Utara tahun 2023 menggelorakan masyarakat untuk meningkatkan minat membaca dan mewujudkan masyarakat maju, aman, dan bermartabat. Kadis Perpustakaan dan Arsip Sumut Dwi Enda Purwanti menargetkan literasi meningkat Sumatera Utara bermartabat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyumbang sejumlah buku pada pembukaan Gebiar Literasi Sumatera Utara tahun 2023 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara, Jalan Brigjen Katamso, Medan kemarin. Gebiar Literasi Sumatera Utara berlangsung selama 3 hari mulai 9 hingga 11 Agustus 2023, diramaikan 40 stan penerbit buku, dokumentasi manuskrip kuno, dan stan UMKM dari berbagai kabupaten kota Sumatera Utara. Peradaban suatu bangsa ditentukan dan dilihat dari seberapa besar minat membaca, karena melalui membaca dapat mengetahui berbagai hal yang terjadi di belahan dunia. Gebiar Literasi merangkul peserta didik sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa. Maka kehadiran perpustakaan menjadi suatu keharusan untuk terus digalakkan pada budaya membaca. Budaya membaca harus mengikuti perkembangan teknologi yang terus tumbuh pesat, sehingga keberadaan literasi digital sangat berperan penting. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara Dwi Enda Purwanti mengatakan, Gebiar Literasi 2023 ini diikuti para pelajar mulai taman kanak-kanak hingga mahasiswa. Tujuan utama dari kita melaksanakan Gebiar Literasi itu, kita ingin menggelorakan literasi di tengah-tengah masyarakat yang utamanya itu para pelajar, para mahasiswa. Sehingga kita merangsang mereka untuk giat berliterasi, meningkatkan minat baca, yang tentunya akan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Sumatera Utara dalam rangka juga kita sama-sama mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat. Kegiatan juga diwarnai dengan beragam perlombaan seperti melukis, mewarnai, pidato bahasa Inggris, lomba bercerita, hingga dialog interaktif dengan menghadirkan narasumber.
Pemirsa, klub Liga 2 PSMS Medan akan tetap mewaspadai tim yang ikut pada ajang turnamen pramusim Edi Rahmayadi Cup yang akan digelar pada 10 hingga 16 Agustus mendatang. Meski PSMS Medan dinilai sebagai tim yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dibanding dengan tim lainnya, namun Ayam Kinantan disebut tetap akan bermain impresif. Turnamen sepak bola pramusim Edi Rahmayadi Cup resmi digelar diikuti oleh 4 peserta tim sepak bola andalan Provinsi Sumatera Utara, yakni PSMS Medan, Sada Sumut FC, PSDS Deli Serdang, dan Labura Hebat FC. Selain menjadi ajang pematangan dan pemanasan sebelum mengarungi kompetisi Liga 2 dan Liga 3 yang akan dihelat tidak lama lagi. Turnamen ini juga dinilai menjadi ajang uji kekompakan tim sepak bola asal Sumatera Utara. Selain uji kemampuan strategi dan teknik di atas lapangan, PSMS Medan sebagai tim tertua dan dianggap paling unggul dari tim lainnya, mengaku akan tetap mewaspadai tim-tim lainnya dan menganggap kekuatan setiap tim yang akan menjadi lawannya memiliki kekuatan yang sama. Manajer PSMS Medan Mulyadi Simatupang menyebutkan, anak-anak Ayam Kinantan akan tampil impresif dan menyerang terutama pada laga pembuka menghadapi Labura Hebat FC di Stadion Teladan Medan malam nanti. Kami tetap pertandingan bergengsi, mana juga klub yang ikut ini merupakan klub yang memang selama ini Sumatera Utara khususnya memang klub yang berprestasi, termasuk juga klub datang baru yang selama ini mungkin di Liga 3 Labura Hebat, tapi kami menganggap bahwa semua lawan itu punya kemampuan yang sama. PSMS Medan menjadi tim unggulan dengan membawa misi mempertahankan gelar juaranya pada musim lalu. Selain PSMS, Sada Sumut FC juga menjadi salah satu tim unggulan yang diharapkan mampu mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara di ajang kompetisi Liga 2 nantinya. Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Bengkulu memusnahkan 308 batang ganja dari pengungkapan penanaman ganja ilegal di Kabupaten Rejang Lebong beberapa waktu lalu. Tim Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Bengkulu memusnahkan 308 batang ganja dari pengungkapan penanaman ganja ilegal di perkebunan kopi seluas 1,5 hektar. Di perbatasan antara Desa Air Rusa, Kecamatan Sindang Dataran, dan Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Bindu Riang, Kabupaten Rejang Lebong. Ratusan batang ganja yang sudah berumur 4 hingga 8 bulan dengan tinggi mencapai 3 meter dimasukkan bertahap ke alat pemusnah untuk dibakar. Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol Agus Salim menjelaskan, dalam pengungkapan kasus ini, pihaknya menangkap 1 orang pelaku AR, pria berusia 48 tahun. Warga desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, yang bertugas sebagai penjaga kebun. Dari pemeriksaan sementara, AR mendapat upah sebesar Rp100.000 per malam. Kita memusnahkan hari ini sebanyak 308 pohon yang diungkap atau diambil dari satu kebun seluas kurang lebih 1 hektar. Kalau kilo kurang lebih 100 kilo. Saat ini, Ditres Narkoba Polda Bengkulu masih terus melakukan pelacakan dan pengejaran terhadap JM, yang tak lain adalah adik dari AR. JM diduga berperan menanam dan memelihara tanaman ganja di ladang seluas 1,5 hektar. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nur Hasana. Selamat sore dan sampai jumpa.